Awal hari Jumat ini ya. Ini sudah masuk hari Jumat ya, mulai habis maghrib. Salawat serta salam, marilah bersama-sama kita haturkan kepada kekasih kita, kepada qudwah hasanah kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mathalul a'la, sebaik-baik contoh bagi kita. Ibu-ibu yang rahmati Allah, insya Allah hari ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang para sahabat yang kehidupannya dimuliakan oleh Allah karena interaksinya dengan Al-Quran. Kemarin kita telah membahas, telah berkenalan dengan dua orang sahabat. Kita berpijak pada satu hadis yang isinya istaqra'ul Qur'an min arba'ah. Siapa saja? Ambillah Al-Quran dari 4 orang. Ya, Abdullah ibn Mas'ud, Salim Maula Abu Hudzaifah, Ubay bin Ka'ab, dan yang terakhir adalah jadi lupa ini, Mu'ad bin Jabal, gitu ya. Nah, kita disuruh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengambil Al-Quran, untuk belajar Al-Quran kepada 4 orang itu. Yang 2, 4 orang sahabat mulia itu. Yang 2 adalah dari sahabat Muhajirin dan yang 2 dari sahabat Ansor. Gitu ya. Yang dari sahabat Muhajirin kita udah kenalan kemarin, yaitu siapa? Masih ingat? Abdullah bin Mas'ud. Seperti apa Abdullah bin Mas'ud? Tinggi besar? Bangsawan? Gimana? Abdullah bin Mas'ud adalah seorang penggembala kambing, miskin, gitu ya. Kehidupannya penuh dengan ya termasuk kaum mustad'afin, gitu ya. Termasuk kaum yang lemah. Dulu ketika zaman jahiliyah ya, sebelum beliau masuk Islam, lewat di hadapan Abu Jahal nggak berani ngangkat kepala, gitu ya. Jalannya cepet-cepet. Kenapa? Insecure, gitu ya. Nggak pede. Kenapa? Karena merasa beliau miskin, gitu ya. Kemudian nasabnya juga orang biasa saja, bukan Quraisy, terus juga bukan orang yang tampan rupawan, pendek, kecil, gitu ya. Seperti itulah sosok Abdullah bin Mas'ud. Tapi apa yang terjadi ketika beliau radhiyallahu anhu telah berkenalan dengan Al-Quran? Apa yang terjadi? Beliau dengan lantang, gitu ya, di depannya zu'ama Quraisy, di depannya para pemuka Quraisy, ya, melantangkan surat Ar-Rahman di hadapan mereka tanpa takut sedikit pun. Walaupun beliau harus membayarnya dengan bogem mentah, ya. Orang-orang Quraisy dipukulin sampai kondisinya luar biasa, ya, babak belur. Tapi apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ya Rasulullah, besok aku akan mengulangi lagi. Masya Allah, kenapa mereka bisa merasakan manisnya iman? Ya, karena mereka hidup bersama Al-Quran. Kalau kita hidup bersama Al-Quran, kita terapkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Quran itu masuk dalam kehidupan kita, ada dalam lisan kita, ada dalam cara berpikir kita, ada dalam perilaku kita, dan ada dalam setiap asa yang kita rasakan dalam hati kita. Niscaya tidak akan pernah ada kesedihan, nggak pernah akan ada perasaan insecure, apalagi perasaan dada yang sempit di hati kita. Baik, yang sahabat berikutnya yaitu adalah Salim Maula Abu Hudzaifah. Maula itu mantan budak, gitu ya. Nah, budak nggak seperti pembantu, Bu. Ya, kalau pembantu itu dia mungkin ada jam kerjanya dan nggak seperti budak ya, dimiliki gitu, ada jam kerjanya. Mungkin mulai jam 8 atau jam 7, kemudian istirahat siang, ya. Ketika dia istirahat, ketika dia tidur, dia bukan pembantu, ya. Tapi budak mulai bangun tidur, dia budak, ya. Sampai tidur lagi dia budak. Mimpinya pun menjadi budak, gitu ya. Tubuhnya dimiliki oleh orang. Tapi seperti apakah ketika dia sudah
ya, berinteraksi dengan Al-Qur'an, ketika dia dekat dengan Al-Qur'an, maka Allah mengangkat derajatnya, bahkan bisa ngimamin sahabat-sahabat mulia sekaliber Utsman bin Affan, gitu ya, Abu Bakar, kemudian Umar, ya, mantan budak ya, bisa mengimamin ya Quraisy, orang-orang yang terpandang gitu. Kenapa? Nah, dia keluar dari kotaknya, dia keluar dari perangkap duniawinya ya, ketika dia berhubungan dengan Al-Qur'an, dia langsung mulia. Baik, dua orang tadi adalah sahabat dari Muhajirin, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan hari ini dengan sahabat-sahabat dari Ansor. Yang pertama ada Mu'ad bin Jabal dan kemudian Ubay bin Ka'ab. Mohon izin untuk presentasi, nggih, Bu. Yes, ada. Ya, Masya Allah ya, ini adalah testimoni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pribadi Ubay bin Ka'ab. Qari terbesar dari umatku adalah Ubay bin Ka'ab. Masya Allah ya, beruntung sekali Ubay bin Ka'ab. Kenapa sampai Rasulullah memberikan testimoni yang seperti itu kepada Ubay bin Ka'ab? Kita kenalan dulu ya. Nama lengkap beliau adalah Ubay bin Ka'ab bin Qais. Beliau dari suku Khazraj. Ya, kunyahnya atau panggilannya ya, ada yang menyebutkan Abul Mundir atau Abu At-Tufail. Ya, itu yang biasa memanggil Ubay bin Ka'ab Abu At-Tufail itu adalah khusus Umar bin Al-Khattab, gitu ya. Nah, kemudian Ubay bin Ka'ab itu adalah pribadi yang suka menuntut ilmu. Sama seperti ini ya, mirip-mirip dengan Abdullah bin Mas'ud. Cuman Ubay bin Ka'ab ini dia lebih getol lagi. Kalau Abdullah bin Mas'ud mungkin karena posisinya yang harus bekerja, kemudian tinggal di pinggiran kota Makkah dan lain-lain sebagainya, nggak bisa maksimal seperti Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab sempat menikmati membaca belajar dari Taurat ya. Dan ada yang menyebutkan beliau radhiyallahu anhu adalah termasuk di antara pendeta Yahudi. Tapi di buku Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri disebutkan bahwa beliau hanyalah seorang orang yang belajar dari kitab-kitab Taurat. Nah, kemudian beliau masuk Islam ketika Baiat Aqobah yang kedua, yaitu yang ketika hadir 70 orang ya, hadir 70 orang ke Bukit Aqobah, ketika itu mereka membonceng jamaah haji ya, datang ke Bukit Aqobah, kemudian sama-sama mereka membaiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Ubay bin Ka'ab itu termasuk as-sabiqunal awwalun minal ansor. Ya, as-sabiqunal awwalun itu yang atau bait 100 ya, yang sama Allah diberi jaminan apa? Diberi jaminan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, kemudian ya, keutamaan beliau ini bisakah dihapus yang udah coret-coret di sini? Ya. Termasuk di antara keutamaannya Ubay bin Ka'ab adalah termasuk dalam tim yang diperintahkan menulis ulang Al-Quran. Termasuk imam sholat tarawih yang pertama, kemudian juga pembicara yang digemari. Jadi sebelum zamannya Umar bin Al-Khattab, sholat tarawih itu masih sendiri-sendiri.
ya. Semenjak zamannya Umar bin Al-Khattab, sholat tarawih berjamaah, gitu ya. Nah, yang menjadi imam pertama kali adalah Ubay bin Ka'ab, ya. Dan kemudian Ubay bin Ka'ab ini merupakan ya salah satu di antara orang yang sangat semangat untuk mencari ilmu. Beliau termasuk juga ahlu badar. Ya, ahlu badar itu Bu, saking hebatnya, posisinya saking tingginya di hadapan Allah, sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, setelah perang Badar ini kalian bebas melakukan apapun, dosa kalian pasti diampuni, kalian pasti masuk surga. Gitu ya. Nah, kemudian beliau termasuk pemuka dalam urusan ilmu dan amal. Ubay bin Ka'ab ini bekerja menulis wahyu yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan termasuk salah satu sahabat yang memberi fatwa di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah ya, mulai ketika ada Rasulullah, beliau sudah dimintain fatwanya, gitu ya. Dan juga Ubay bin Ka'ab bekerja menulis wahyu. Jadi manakala ada wahyu yang turun, ya, maka Rasulullah ini punya beberapa tim, gitu ya, beberapa orang diantaranya adalah Ubay bin Ka'ab yang tugasnya menulis wahyu. Dulu sebelum masuk Islam beliau belajar Taurat, tapi tidak pernah beliau mendapatkan kepuasan sebagaimana ketika beliau ya belajar Al-Quran. Ya, beliau mendapatkan hidayah melalui dakwah Mus'ab bin Umair yang mengajaknya memeluk agama Islam, dan kemudian ketika dibacakan beberapa ayat Al-Quran, beliau pun merasakan dadarnya lapang, gitu ya, dan bersegera mengikuti ajakan keimanan. Dan beliau adalah seorang seperti figurnya manusia yang penuntut ilmu sejati, gitu ya, tekun beribadah juga zuhud, gitu. Nah, kemudian Ubay bin Ka'ab, salah satu di antara cirinya yang menonjol yaitu kecintaannya kepada Al-Quran. Anas bin Malik berkata, ya, ada 4 orang yang mengumpulkan Al-Quran di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya dari kaum Ansor, ya. Salah satu di antaranya Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal juga, kemudian yang 2 yang lainnya Zaid bin Sabit dan Abu Zaid. Ya, Ubay bin Ka'ab lebih mahir bacaan Al-Qur'annya daripada Abu Bakar dan Umar. Siapa yang nggak tahu Abu Bakar dan Umar, gitu ya? Ternyata bacaan Al-Qur'annya lebih baik Ubay bin Ka'ab. Ya, ada yang bisa menebak dalam 1 bulan berapa kalikah Ubay bin Ka'ab menghatamkan Al-Qur'an? Jadi Ubay bin Ka'ab itu hatam Al-Quran setiap 8 hari sekali, Bu. Berarti 1 hari berapa juz itu? 4 ya, 3 sampai 4 juz gitu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang pribadinya Ubay bin Ka'ab. Arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin. Orang yang paling menyayangi umatku dari umatku adalah Abu Bakar. Wa aqra'uhum li kitabillah Ubay bin Ka'ab, dan yang paling mahir membaca kitab Allah adalah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab bukan hanya menuntut ilmu, ya, pandai getol menuntut ilmu, tapi Ubay bin Ka'ab juga senantiasa ikut dalam peperangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya, jadi para sahabat itu mereka itu total. Dalam beriman tuh mereka total. Pagi harinya ya mereka bertempur seperti singa gurun pasir, gitu ya. Tidak ada yang bisa membendung pedang-pedang mereka. Ya, tapi di malam harinya mereka seperti rahib-rahib yang seolah-olah tidak pernah mengenal kehidupan selain kehidupan dalam ilmu, dalam ibadah. Nah, seperti itulah para sahabat.
Kemudian Ubay bin Ka'ab ya, ketika hijrah ke Madinah dipersaudarakan dengan Sa'id bin Zaid. Siapakah Sa'id bin Zaid? Termasuk di antara 10 sahabat al-ashrah al-mubasysyaruna bil jannah. Ya, 10 orang yang sama-sama yang dijamin Allah masuk surga, 10 orang, dan sama-sama termasuk as-sabiqunal awwalun. Cuman kalau Sa'id bin Zaid ya, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin, kalau Ubay bin Ka'ab as-sabiqunal awwalun minal ansor, gitu ya. Dan kemudian Sa'id bin Zaid itu siapa? Sa'id bin Zaid itu adalah iparnya Umar bin Al-Khattab ya, istrinya Fatimah binti Al-Khattab, gitu ya, dipersaudarakan dengan orang yang mulia. Dan Ubay bin Ka'ab itu ibarat dia itu meneguk air, ya, minum air dari mata air aslinya, dari sumber aslinya. Tarbiyah langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika saat Ubay bin Ka'ab itu sedang sholat sunnah, dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau tidak menjawab, tapi menyederhanakan sholatnya. Ya, bukan cepet-cepetan sholat, tapi disederhanakan. Mungkin yang awalnya mau baca Al-Baqarah jadi Al-Ikhlas, gitu ya. Nah, kemudian beliau bersegera menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah bertanya, bukankah engkau mengetahui apa yang sudah diwahyukan kepadaku? Jawablah Allah dan Rasulnya jika memanggil kalian terhadap apa yang diwahyukan. Nah, jawab Ubay bin Ka'ab, ya, saya tidak akan mengulangi lagi. Gitu ya. Jadi memang kalau sholat sunnah, ya, ini yang manggil hanya Rasulullah yang boleh ya. Kalau orang lain, kalau manusia biasa enggak. Ini khusus untuk Rasulullah. Dipanggil Rasulullah ketika sholat sunnah harus menjawab. Gitu ya. Nah, tapi kalau manusia yang lain tentu saja tidak. Nah, kemudian suatu ketika Rasulullah ya mengajari Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, tidakkah engkau mau saya ajari surat yang tidak diturunkan di Taurat, di Zabur, Injil, dan bahkan di dalam Al-Quran hanya disebut sekali, gitu ya. Nah, kemudian katanya Ubay bin Ka'ab, ya, saya harap engkau tidak keluar dari pintu itu sampai engkau mengetahuinya. Tapi Rasulullah nggak langsung ngomong, gitu ya. Nah, diajak ngobrol-ngobrol Ubay bin Ka'ab dan para sahabat yang lain, gitu ya. Nggak lama kemudian Rasulullah bangkit. Ubay ngikutin. Nah, sampai kemudian dibimbing oleh Rasulullah ya, tangannya Ubay menuju pintu masjid. Ya, Rasulullah itu penuh kasih sayang ya, kita bisa bayangin digandeng. Tangannya Ubay bin Ka'ab, murid sekaligus sahabatnya. Sebelum nyampe di sana Ubay menagih, ya, suratnya apa ya Rasulullah? Kemudian kata Rasulullah apa? Apa yang kau baca ketika sholat? Fatihatul Kitab. Iya. Gitu ya. Apa yang kamu baca ketika sholat? Apa yang diwajibkan ya dibaca ketika sholat fardu, ketika sholat ya, semua sholat, yaitu surat Al-Fatihah. Iya, katanya Rasulullah. Gitu ya. Nah, kemudian tarbiyah yang lain, pendidikan yang lain kepada Ubay bin Ka'ab. Ya, hai Abul Munzir, ayat manakah di Al-Quran yang paling agung? Jadi cara Rasulullah mengajarkan itu kadang-kadang menggunakan cara bertanya, gitu ya. Kemudian Ubay bin Ka'ab menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nah, kemudian Rasulullah tanya lagi, wahai Abul Munzir, ayat manakah dari kitabullah yang agung? Ya, kemudian Ubay bin Ka'ab membaca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuduhu sinatu wala naum, sampai selesai. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menepuk dada Ubay dengan rasa bangga. Beliau bersabda, hai Abul Munzir, selamat bagi Anda atas ilmu yang Anda capai. Jadi gitu ya, kita sebagai guru, kalau ada muridnya berprestasi, ada muridnya yang kita yang kita merasa bangga ya dengan apa pencapaiannya dia, bukan dielus di kepalanya. Biasanya kan dielus di kepalanya atau ditepuk punggungnya, enggak. Tapi apa? Ditepuk dadanya, gitu ya, ditepuk dadanya. Ya, seperti itu.
Ya tentu saja yang sesama jenis ya Bu ya. Ngeri sekali kalau yang lawan jenis. Naudzubillah ya. Yang diperkenankan kita menyentuhnya. Nah, kemudian suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ubay, "Ubay, ini yang membuat Ubay bin Ka'ab sampai nangis ya. Sesungguhnya aku diperintahkan Allah untuk membacakan surat ini di hadapanmu. Ya, membacakan surat Al-Bayyinah. Ya, Ubay bin Ka'ab langsung spontan tanya gitu ya. Ya Rasulullah, apakah Allah menyebutkan namaku? Gitu ya. Gimana bahagianya Ubay bin Ka'ab gitu ya. Ya, kemudian beliau menangis ya. Nah, Ubay bin Ka'ab itu satu-satunya sahabat yang namanya disebut langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, dan itu layak sekali bagi Ubay bin Ka'ab sampai Allah memerintahkan Rasulullah untuk memperdengarkan surat itu di hadapan Ubay bin Ka'ab, ngajari Ubay bin Ka'ab secara khusus. Nah, itulah karena kemuliaannya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab punya sifat yang seperti apa? Beliau adalah orang yang sangat mencintai ilmu. Ya, beliau adalah orang yang sangat suka ilmu. Juga beliau zuhud dan memiliki kedekatan dengan Al-Quran yang sangat erat. Gitu ya. Nah, kemudian suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengimami sholat. Nah, tapi bacaannya terlewat satu ayat. Sama ya, Rasulullah juga manusia biasa. Pernah juga bacaannya terlewat satu ayat. Selepas sholat, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayat tersebut sudah dimansuh atau terlewat?" "Ya Rasulullah, ayat tersebut sudah dihapus atau memang terlewat?" Jadi kan ada beberapa ayat-ayat Al-Quran yang dihapuskan, gitu ya, nasah mansuh, gitu ya. Nah, ini para sahabat ini tanya, nggak berani ketika sholat langsung mengingatkan Rasulullah, gitu ya. Walaupun sudah diajarkan cara mengingatkannya, tapi itulah cara mereka beradab dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Setelah sholat baru ditanya, "Ya Rasulullah, itu ayatnya udah dihapuskan atau memang terlewat?" Ya, kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tanya sama Ubay, langsung noleh kepada Ubay bin Ka'ab. "Wahai Ubay, apa benar yang mereka katakan?" "Ya." Nah, baru Rasulullah bilang, ya, nah itu terlewat. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang yang paling pandai dalam kitabullah adalah Ubay bin Ka'ab." Masya Allah ya, luar biasa sekali ya. Ubay bin Ka'ab ini mencapai derajat yang luar biasa dalam hal Al-Quran, gitu ya, dan itu menjadikan posisi beliau mulia senantiasa, gitu ya. Nah, jadi yang memuji ini adalah guru besarnya, guru yang paling hebatnya. Gimana kalau kita yang muji rektor gitu ya, dipuji di depannya semua mahasiswa, pasti kita merasa bangga. Atau dipuji oleh Ustadzah Sulis gitu ya, salah satu santrinya, atau ustadzah yang lain di hadapan santri-santri yang lain, pastilah bangga gitu ya. Ini Rasulullah memuji langsung Ubay bin Ka'ab, dan guru ini adalah guru di dunia dan ilmunya nanti akan nyampai sampai ke akhirat. Ilmu yang pasti akan dipakai selama-lamanya. Guru ilmu kehidupan ya, yang memuji Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Nah, kemudian Ubay bin Ka'ab ya, kita kembali kepada keistimewaannya Ubay bin Ka'ab ya. Ubay bin Ka'ab itu memiliki doa yang mustajab. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya ada seorang dari kaum muslimin berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan penyakit-penyakit yang menimpa kami? Apa yang kami dapatkan darinya?" Beliau bersabda, "Sebagai penghapus dosa." Jadi penyakit-penyakit itu ketika ada sahabat yang tanya, "Ya Rasulullah, ya, gimana apa penyakit-penyakit ini, apa balasannya untuk kami Rasulullah ketika kami ditimpa penyakit ini?" Katanya Rasulullah, "Penghapus dosa-dosa." Nah, kemudian Ubay bin Ka'ab tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah,
walaupun ringan, jawab Rasulullah, walaupun sekedar tertusuk duri atau yang lebih berat. Ya, tertusuk duri itu kan ringan gitu ya. Nah, itu bisa menjadi penggugur dosa-dosa. Langsung ya, Ubay bin Ka'ab langsung berdoa agar ia selalu menderita penyakit demam sampai mati. Dan berdoa agar penyakitnya itu tidak memalingkannya dari haji, umroh, jihad, dan sholat berjamaah. Maka tidak ada seorang pun yang menyentuh tubuh Ubay kecuali merasakan panasnya sampai Ubay bin Ka'ab meninggal dunia. Kita lihat Bu ya, seperti apakah sosok Ubay bin Ka'ab layak sekali dipuji oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena memang hatinya terpaut pada akhirat. Baginya penderitaan dunia itu kecil, gitu ya, dibandingkan dengan kesenangan akhirat yang langgeng, kesenangan akhirat yang selama-lamanya, gitu ya. Nah, walaupun beliau harus menahan, ya kan nggak enak ya, demam itu kan nggak enak, pastikan badan nyeri, apalagi sekarang kita tahu ya, insya Allah mudah-mudahan di antara kita semuanya sehat walafiat. Mungkin ada di antara kita yang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Ya, gimana rasanya demam? Kan nggak enak gitu ya, badan sakit semua, kemudian kepala mungkin pening dan lain-lain sebagainya. Tapi Ubay bin Ka'ab Bu berdoa ya supaya oleh Allah dikaruniakan penyakit demam itu. Ya, dia tahu bahwa dengan demam itu dosa-dosanya akan berguguran. Gitu ya, beliau ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih sebersih-bersihnya. Radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian kita lanjutkan ya. Setelah kepergian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ubay bin Ka'ab senantiasa menangis saat teringat Allah dan yaumul akhirah. Ya, dan Ubay bin Ka'ab itu cemas akan datangnya generasi umat Islam yang saling bermusuhan satu sama lain. Jadi tatkala wilayah Islam telah meluas dan dilihatnya sebagian kaum muslimin ada yang menyeleweng, ada yang menjilat pada penguasa-penguasa mereka, maka Ubay bin Ka'ab tampil ya dan berkata-kata, ya kata-katanya yang tajam dan populer. Celaka mereka. Demi Tuhan, mereka celaka dan mencelakakan. Tetapi saya tidak menyesal melihat nasib mereka. Hanya saja saya menyayangkan kaum muslimin yang celaka disebabkan mereka. Dan Ubay bin Ka'ab ya punya murid-murid yang hebat. Kita bisa bayangin ya, misalnya ada orang yang hebat, gurunya pasti lebih hebat gitu ya. Di antara murid-muridnya Ubay bin Ka'ab yaitu Abdullah bin Abbas. Ya, Abdullah bin Abbas yang masih kecil aja udah diajak rundingan untuk memecahkan masalah problematika umat oleh Umar bin Al-Khattab gitu ya. Karena kecerdasannya dan kebijaksanaannya. Kemudian Abu Hurairah juga termasuk muridnya Ubay bin Ka'ab. Kemudian Abdullah bin Sa'ib, kemudian Abdullah bin Iyash bin Abi Rabbah, kemudian Abu Abdurrahman As-Sulami radhiyallahu anhum jami'an. Radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi mereka semuanya itu ulama-ulama yang ternama itu adalah murid-muridnya Ubay bin Ka'ab. Nah, kemudian untuk wafatnya Ubay bin Ka'ab, para sejarawan berbeda pendapat. Kapan tahun wafatnya Ubay? Ada yang mengatakan ia wafat pada masa kekhalifahan Umar, yaitu pada tahun 19 Hijriah. Ada juga yang mengatakan tahun 20 Hijriah. Pendapat lain menyatakan tahun 22 Hijriah. Ya, pada masa Khalifah Utsman tahun 32 Hijriah. Pendapat terakhir ini terdapat dalam Al-Mustadrak. Dan ini merupakan pendapat yang paling kuat karena Utsman memasukkannya dalam tim penyusun Al-Quran. Pokoknya dimanapun ada proyek Al-Quran, di situ pasti ada Ubay bin Ka'ab. Mulai ketika Rasulullah hidup maupun sampai ketika Rasulullah wafat nantinya. Gitu ya. Radhiyallahu anhu. Ya, di antara kata-kata mutiaranya yang pernah disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab adalah pelajarilah bahasa Arab
sebagaimana kalian mempelajari menghafal Al-Qur'an. Ini ya, yang ditinggalkan oleh para ulama itu adalah ilmu. Dan ini wasiatnya ulama Quran, gitu ya, untuk mempelajari bahasa Arab. Ya, kemudian tidaklah seorang hamba meninggalkan sesuatu yang motivasinya hanya karena Allah, pasti Allah akan menggantikan sesuatu yang lebih baik untuknya dari jalan yang tidak ia sangka. Tidaklah ia meremehkan sesuatu yang tak pantas itu, ia ambil dengan cara yang tak selayaknya, pasti Allah akan mendatangkan sesuatu yang lebih buruk untuknya. Baik, ada pertanyaan tentang Ubay bin Ka'ab? Atau nanti kita jadikan satu ya, untuk menyingkat waktu ya. Yep. Okay. Ya, langsung saja kita ke sahabat yang terakhir, yaitu Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Testimoni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pribadi Mu'ad bin Jabal yang terkenal adalah umatku yang paling tahu akan yang halal dan yang haram ialah Mu'ad bin Jabal. Yuk kita kenalan dengan Sayyidina Mu'ad ibn Jabal. Nama lengkapnya adalah Mu'ad bin Jabal bin Amr bin Aus. Kalau tadi Ubay bin Ka'ab dari Khazraj, ya, dari satu kabilah. Jadi di Madinah ada dua kabilah besar. Ada kabilah Aus, ada kabilah Khazraj. Kalau tadi ya Ubay bin Ka'ab itu dari kabilah Khazraj. Kalau Mu'ad bin Jabal dari kabilah Aus. Ya. Panggilan beliau, nama panggilannya adalah Abu Abdurrahman. Ya, di antara anak-anaknya Abdurrahman, Ummu Abdullah, dan anak-anaknya yang lain yang tidak disebutkan oleh sejarawan nama-nama mereka. Sama seperti Ubay bin Ka'ab, ya, Mu'ad bin Jabal masuk Islam melalui dakwah Mus'ab bin Umair, ya, sama-sama berbaiat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Baiat Aqobah yang ke-70. Yang kedua, ya, yang 70 orang gitu ya yang datang ke Madinah. Dan kemudian beliau termasuk as-sabiqunal awwalun minal ansor. Ya, Mu'ad bin Jabal itu adalah orang yang sangat menarik ya secara fisik maupun secara gerak-gerik, gitu ya. Mungkin kalau bahasa kita sekarang Mu'ad bin Jabal itu orang yang cool, gitu ya. Gimana ciri-ciri fisiknya? Jadi beliau punya wajah yang berseri-seri. Ada juga yang mengatakan wajahnya itu putih, gitu ya. Pandangannya menarik, giginya putih berkilat serta memikat, gitu ya. Kemudian beliau itu terkenal dengan ketenangannya dan punya sifat yang perhatian. Jika bicara, orang yang melihat akan tambah terpesona karenanya. Gitu ya. Jadi orangnya nggak banyak ngomong, tapi begitu beliau ngomong, gitu ya, seolah-olah dari giginya kan bagus, gitu ya. Nah, seolah-olah dari mulutnya tadi itu keluar mutiara-mutiara. Dan tidak ada yang diomongkannya, melainkan ilmu yang sangat bermanfaat. Beliau memiliki keahlian dalam fikih dan ilmu pengetahuan yang menonjol. Ya, jadi beliau itu cerdas dan berani mengemukakan pendapat. Ya, pendiam, tapi berani mengemukakan pendapat. Ya, dalam hal itu kualitasnya sama seperti Umar bin Al-Khattab. Nggak banyak bicara, kecuali dipersilahkan untuk berbicara. Ya, kalau dalam satu jamaah, dalam satu majelis kaum muslimin, itu mereka lagi ngomong gitu ya, lagi membicarakan tentang ilmu gitu ya. Mereka ngomong, mereka berdiskusi ya sampai mereka kehilangan sampai mereka menemukan jalan buntu. Gitu ya, mereka ini gimana ini hukumnya atau apa namanya ya? Kisahnya atau namanya atau apa gitu ya, langsung mereka noleh kepada Mu'ad bin Jabal
Dan Mu'adz bin Jabal pasti langsung punya jawaban ya yang menambah gitu ya ilmu orang yang mendengarkannya. Ketika mereka berbeda pendapat, maka mereka pasti akan minta pendapatnya Mu'adz bin Jabal, dan Mu'adz bin Jabal pun yang memutuskan. Ya, katanya para sahabat seolah-olah keluar cahaya dan mutiara dari mulutnya. Kemudian Mu'adz bin Jabal itu juga seorang yang dermawan. Gak ada sesuatu pun yang diminta kepadanya kecuali diberinya secara berlimpah dan dengan hati yang ikhlas. Saking dermawannya Mu'adz bin Jabal sampai semua hartanya dihabiskan untuk infak. Gitu ya, ternyata ada yang sekelas dengan Abu Bakar As-Siddiq ya. Atqa ya, orang yang sangat bertakwa, orang yang paling bertakwa yang dipuji oleh Allah dalam surat Al-Lail. Ada dalam hal kenapa dia disebut bertakwa, saking hobinya infak gitu ya, sampai kasnya 0 gitu ya. Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan wahai Abu Bakar untuk anak dan istrimu? Aku meninggalkan Allah dan Rasulnya. Ternyata ada lagi ya contohnya yang lain, yaitu Mu'adz bin Jabal. Nah, kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak mengirimnya ke Yaman, jadi Mu'adz bin Jabal ini diperintahkan untuk berdakwah ke Yaman. Ya, nah, kemudian sebelum berdakwah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanya kepada Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz, apa yang menjadi pedomanmu dalam mengadili sesuatu? Ya, jawab Mu'adz, kitabullah. Bagaimana jika tidak engkau jumpai dalam kitabullah, saya putuskan dengan sunnah Rasul. Bagaimana jika tidak kau temui dalam sunnah Rasul, maka saya mempergunakan pikiranku untuk berijtihad, dan saya tidak akan berlaku sia-sia. Nah, maka wajahnya Rasulullah berseri-seri. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai yang diridhoi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya Bu ya, yang menjadi cara kita memutuskan perkara. Ya, pertama kita cari di Al-Quran. Kalau nggak ada di Sunnah, gitu ya. Kalau nggak ada ijtihad, gitu ya. Nah, seperti itu. Itu yang dicontohkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dan waktu itu ketika Mu'adz bin Jabal berangkat ke Yaman, itu sudah nggak enak ya hatinya. Tapi karena perintahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Mu'adz bin Jabal berangkatlah ke Yaman. Gitu ya. Ternyata benar ketika beliau di Yaman, berdakwah di Yaman, dan alhamdulillah banyak yang masuk Islam melalui dakwahnya Mu'adz bin Jabal, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Dan sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Mu'adz pun kembali ke Madinah. Nah, kemudian Mu'adz bin Jabal ya, sebelum kita menginjak pada pendapat para sahabat tentang seperti apakah Mu'adz bin Jabal, ya kita dengarkan ya seperti apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyanjung Mu'adz bin Jabal. Arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin, yang tadi ya, wa asyadduha fi dinillahi Umar, ya, dan yang paling tegas memegang agama Allah adalah Umar. Wa asdaquha hayaan Utsman, dan yang paling pemalu itu ya adalah Utsman. Wa a'lamuha bihalali wal harami Mu'adz bin Jabal, dan yang paling mengetahui masalah halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membonceng ya Mu'adz bin Jabal di keledainya yang bernama Ufair gitu ya, untuk diajarkan masalah tauhid gitu ya.
masalah hak Allah kepada hambanya dan apa hak hambanya kepada Allah, gitu ya. Bayangin, kita lihat ya seperti apakah Rasulullah SAW sebagai seorang guru. Jadi nggak merasa malu membonceng muridnya, gitu ya, dan kemudian mengajarkan muridnya dimanapun yang bisa diajarkan, gitu ya. Pendidikannya kontekstual banget, gitu ya, berdasarkan peristiwa, berdasarkan tempat, berdasarkan kejadian. Seperti itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nah ini kita pasti iri sekali ini ya. Wahai Mu'ad, demi Allah, sungguh aku mencintaimu. Demi Allah, sungguh aku mencintaimu. Kemudian beliau bersabda, Usika ya Mu'ad, la tada'anna fi duburi kulla salatin antakula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'ad, usika, aku berwasiat kepadamu, la tada'anna fi duburin kulli salatin, janganlah kamu meninggalkan wasiatku ini pada akhir setiap sholat. Ya, taqulah, katakanlah, ya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, itu wasiatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'ad, berarti juga kepada kita semua, karena Mu'ad bin Jabal adalah guru kita dalam Al-Quran, juga dalam ilmu fiqh. Nah, kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, di antara pujian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'ad bin Jabal yaitu anna Mu'ad bin Jabal imamul ulama'i ritwah. Masya Allah ya. Sesungguhnya Mu'ad bin Jabal berada satu tingkat di hadapan para ulama. Nah, jadi beliau itu pemimpinnya para ulama. Nah, suatu ketika Rasulullah memuji Mu'ad lagi. Ni'mar rajul Mu'ad ibn Jabal. Sebaik-baik laki-laki adalah Mu'ad bin Jabal. Masya Allah, sebaik-baik laki-laki ya. Nah, Mu'ad ibn Jabal. Padahal beliau masih muda, Bu. Wafatnya pun ya usianya masih 30-an. Ada yang berpendapat 27, 28 gitu. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan testimoni tentang seperti apakah ya kualitasnya Mu'ad ibn Jabal. Rasulullah bilang ni'mar rijal, gitu ya, ni'mar rajul ya, atau sebaik-baik laki-laki. Nah, kemudian pendapat para sahabat tentang Mu'ad ibn Jabal, gitu ya. Nah, di antaranya Abdullah bin Mas'ud yang bilang bahwa Mu'ad bin Jabal adalah umat yang qanit. Ya, qanit itu di antara ada salah seorang di antara para sahabat Rasul yang bilang qanit itu sifat yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Katanya Abdullah bin Mas'ud, ya kami menyerupakannya dengan Ibrahim. Yang dimaksudkan umat yang qanit itu, umat adalah orang yang mengajarkan kebaikan, qanit orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Gitu ya. Nah, kemudian diriwayatkan dari Muhammad bin Sahal bin Abu Haythamah dari ayahnya. Dia berkata, orang yang memberikan fatwa pada zaman Rasulullah itu ada 3 orang dari Muhajirin. Umar, Utsman, Ali yang bagian memberikan fatwa. Dan 3 orang dari kaum Ansor, Ubay bin Ka'ab, Mu'ad, dan Z. Gitu ya. Nah, diriwayatkan dari Niyar al-Aslami, sesungguhnya Umar bin Al-Khattab sering meminta pendapat mereka. Dia pun menyebutkan nama Mu'ad di antara mereka. Umar pernah ya berkhutbah di hadapan orang-orang di Jabiyah. Dalam khutbahnya, beliau radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang menginginkan pemahaman dalam agama, maka hendaknya dia mendatangi Mu'ad bin Jabal. Pernah juga Umar bin Al-Khattab bilang, jika bukan karena Mu'ad ibn Jabal, niscaya Umar akan celaka. Gitu ya, karena diingatkan oleh Mu'ad bin Jabal tentang masalah fikih. Gitu ya. Nah, suatu ketika pada masa pemerintahan Khalifah Umar,
Aidullah bin Abdullah masuk masjid bersama beberapa orang sahabat. Maka ia pun duduk pada suatu majelis yang dihadiri oleh 30 orang lebih. Masing-masing menyebutkan sebuah hadis yang mereka terima dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada halaqah itu, ya, ada lingkaran belajar itu, ada seorang anak muda yang amat tampan, hitam manis warna kulitnya, bersih, baik tutur katanya, dan termuda usianya di antara mereka. Jika pada mereka terdapat keraguan tentang suatu hadis, mereka tanyakan kepada anak muda itu, dan segera ia memberikan fatwanya. Dia tidak berbicara kecuali bila diminta. Dan tatkala majelis itu berakhir, maka Aidullah mendekati anak muda itu, dan dia bertanya siapa namanya. Ternyata beliau adalah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya, kalau ada sahabat yang berbicara, ya, pastilah Mu'ad bin Jabal dimintai pendapatnya karena kewibawaannya. Padahal usianya masih sangat muda. Ya, di antara tarbiyah atau pendidikan yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat sekaligus muridnya Mu'ad bin Jabal, yaitu yang tadi itu ya, hai Mu'ad, demi Allah aku sungguh sayang kepadamu. Kemudian diajarin doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Mu'ad. Rasulullah bertanya, bagaimana keadaanmu di pagi hari ini, hai Mu'ad? Kemudian Mu'ad jawab, di pagi hari ini aku benar-benar telah beriman ya Rasulullah. Ya, tanya, kaifa asbahta ya Mu'ad? Asbahta bil iman ya Rasulullah. Ya, asbahtu bil iman. Pagi ini aku berpagi dengan keadaan beriman. Kemudian Rasulullah tanya, setiap kebenaran ada hakikatnya. Maka apakah hakikat keimananmu? Ya, kemudian jawab Mu'ad bin Jabal apa? Setiap berada di pagi hari, aku menyangka tidak akan menemui lagi waktu sore. Dan setiap berada di waktu sore, aku menyangka tidak akan mencapai lagi waktu pagi. Dan tiada satu langkah pun yang kulangkahkan, kecuali aku menyangka tiada akan diiringi dengan langkah lainnya. Ya, jadi Mu'ad bin Jabal itu seperti apa? Ketika dia berpagi, dia merasa kayaknya aku sore sudah wassalam, ya sudah berangkat. Ataupun ketika dia ada di sore hari, dia merasa kayaknya pagi aku sudah meninggal, gitu ya. Bahkan lebih spesifik dari itu, ketika dia melangkahkan kaki kanan, dia merasa nggak tahu ya, aku ini masih bisa melangkah kaki kiri apa enggak, gitu ya. Nah, orang yang senantiasa seperti itu gimana, Bu? Kehidupannya gimana? Selalu dalam kehati-hatian. Kemudian beliau menambahkan, dan seolah-olah aku menyaksikan, ya, setiap umat jatuh berlutut, dipanggil, melihat buku catatannya. Dan seolah-olah aku menyaksikan penduduk surga menikmati kesenangan surga, sedangkan penduduk neraka menderita siksa dalam neraka. Nah, inilah Mu'ad bin Jabal. Jadi orang yang bisa memvisualisasikan surga dan neraka. Masya Allah. Ya, radhiyallahu anhu. Kita gak bisa bayangkan ya, orang seperti ini gimanakah orientasi kehidupannya. Makanya nggak heran ya, bagaimanakah pola beliau berinfak. Gitu ya, berinfaknya bisa habis-habisan. Kenapa? Karena memang dia tahu bahwa ya semuanya ini akan dia bawa, gitu ya, yang dia infakkan itu pasti akan dia bawa menuju alam akhirat. Ya. Dan kemudian apa sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Mu'ad bin Jabal bilang, gitu ya, bahwa dia seolah-olah bisa melihat surga dengan segala kenikmatannya, neraka, dan dia nggak
nggak tahu kapan dia akan diambil oleh Allah, gitu ya. Kata Rasulullah SAW, memang kamu mengetahuinya, maka pegang teguhlah, jangan dilepaskan. Nah, kemudian di akhir hidupnya kelak Mu'adz bin Jabal ini akan diutus untuk menjadi pemimpin, gitu ya, di bumi Syam yang waktu itu ada wabah taun. Ya, waktu saya kurang berapa menit? Monggo saya dilanjut dulu, enggak apa-apa. Oh, dilanjut dulu nggak apa-apa. Ya, kalau gitu kita mundur dulu sebentar ya. Ada yang terlewatkan tadi. Ya, jadi Mu'adz bin Jabal itu punya sifat amanah yang sangat menonjol. Diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyab bahwa Umar telah mengutus Mu'adz kepada Bani Kilab dan yang lainnya. Lalu dia pun membagikan fa'i kepada mereka hingga tidak tersisa sedikit pun. Ya, membagikan kayak semacam harta rampasan perang gitu ya. Tapi enggak ada perbedaannya dengan ghanimah gitu ya. Sampai tidak tersisa sedikit pun. Kalau enggak salah fa'i itu diambil tanpa peperangan gitu ya. Kalau ghanimah dengan peperangan. Sehingga nggak tersisa sedikit pun. Sehingga dia pun datang dengan membawa alas pelana yang digunakannya ketika pertama kali dia keluar. Gitu ya. Saya ulangi, diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyab bahwa Umar telah mengutus Mu'adz kepada Bani Kilab dan yang lainnya. Lalu dia pun membagikan fa'i kepada mereka hingga tidak tersisa sedikit pun. Ya. Jadi harta rampasan perang tadi mestinya kan dia ngambil juga, dia kan mendapat mestinya dia mendapatkan gitu ya. Nah, tapi apa? Atau ngambil satu aja yang kecil gitu ya, wong dia yang diperintahkan untuk membagikannya. Tapi apa? Semuanya dibagikan tanpa sisa untuk dirinya. Sampai pelananya ya pelana yang sama. Enggak minta ini pelana dari yang harta rampasan dari musuh, aku minta satu gitu ya, enggak seperti itu. Dan Mu'adz bin Jabal adalah orang yang memiliki adab yang sangat tinggi kepada Allah. Diriwayatkan dari Abdullah bin As-Samit dari Mu'adz, dia berkata, aku tidak pernah meludah ke sebelah kananku semenjak aku masuk Islam. Masya Allah ya, dia tahu kanan itu untuk yang baik-baik. Ya, karena kita sedang menegakkan agama Allah. Ya, demikian juga pada peristiwa perang Fihlu Baisan. Dia berada di sayap kanan pasukan kaum muslimin untuk memahamkan orang-orang bahwa orang-orang yang berilmu adalah yang paling mampu membawa panji jihad dan paling memiliki keteguhan saat menghadapi berbagai kesulitan. Bukan orang yang berilmu itu jadi orang yang lembek, orang yang nggak berangkat ke medan jihad. Tapi justru orang berilmu itu orang yang paling berani jihadnya. Karena apa? Dia yang paling paham hakikat yang sedang dia lakukan saat itu. Ya, seorang sahabat namanya Thabit bin Sahal bin Sa'ad ini menuturkan, pada hari itu Mu'adz merupakan orang yang paling bersemangat menjaga kami dan paling berani dalam menebas leher pasukan Romawi. Ketika dia sedang berperang dari sisi kanan pasukan kaum muslimin, tiba-tiba pasukan Romawi datang dan mengepung pasukan kaum muslimin. Maka Mu'adz pun keluar ke arah mereka dan berduel dengan beberapa orang dari mereka, lalu berkata, wahai manusia, ketahuilah, semoga Allah merahmati kalian. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kemenangan bagi kalian dan meneguhkan kalian dengan keimanan. Oleh karena itu, tolonglah agama Allah. Niscaya Dia akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian. Ketahuilah bahwa Allah ada beserta kalian dan Dia akan menolong kalian dari para penyembah berhala. Gitu ya. Jadi beliau bagian memotivasi pasukan. Gitu ya. Apa yang kalian lakukan adalah di jalan Allah dan lain-lain sebagainya. Nah, juga ketika perang Fihl, yaitu ketika kaum muslimin berhadapan dengan pasukan Romawi, ya, ketika dia berunding dengan mereka dan menolak untuk duduk bersama mereka di atas permadani,
Ya, dia berkata, "Aku berdiri untuk menghormati orang yang berjalan di atas permadani ini dan duduk di atas bantal-bantal ini, yang dengannya kalian lebih mengutamakan diri kalian atas kaum lemah kalian dan penganut agama kalian. Padahal itu hanyalah perhiasan dunia dan tipuannya belaka. Sementara Allah telah menjauhkannya dan mencelanya, telah melarang berbuat durhaka dan berlebih-lebihan. Dan sekarang aku duduk di sini di atas tanah, sementara kalian berbicara kepadaku." Gitu ya. Mu'adz bin Jabal nggak mau duduk di atas mereka, di atas permadani. Kenapa? Karena dia menghormati orang-orang yang dizolimi. Padahal itu orang-orang yang bangsa Romawi juga ya, kaum lemahnya yang dizolimi oleh orang-orang yang kuat ini. Ya, dia lebih memilih duduk di atas tanah. Di perang Yarmuk pun ya beliau tampil dan memberikan semangat kepada pasukan kaum muslimin. Nah, kemudian setelah perang Yarmuk gitu ya, Mu'adz pindah ke negeri Syam untuk menyempurnakan tugasnya, yaitu untuk menjadi pasukannya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nah, waktu itu ada wabah taun. Ini sempat viral ya kisahnya ketika awal-awal pandemi gitu ya, atau pertengahan pandemi. Ya, Abu Ubaidah waktu itu tertimpa penyakit wabah yang mematikan. Maka Khalifah Umar mengangkat Mu'adz sebagai gubernur Syam untuk menggantikannya. Namun hal itu hanya berlangsung selama beberapa bulan saja, ya, hingga akhirnya dia menemui Robnya dalam keadaan tunduk dan menyerahkan diri. Ya, nah ketika dikisahkan oleh Tharik bin Abdurrahman tentang wabah kolera di Syam, saking ratanya penyebarannya sampai ada orang yang bilang ini adalah banjir, ya, hanya saja nggak ada air. Banjir apa? Banjir penyakit, gitu ya. Nah, kemudian komentarnya itu sampai ke telinga Mu'adz. Kemudian dia berkhutbah, "Telah sampai padaku apa yang kalian ucapkan. Ya, jangan ngira penyakit ini adalah suatu hal yang buruk. Tapi ini adalah rahmat dari Rob kalian dan doa Nabi kalian." Ya, kita tahu ya, orang yang berilmu seperti apakah dia tahu hakikat kehidupan dunia ini. Ya, sebagaimana tadi kita udah bahas Ubay bin Ka'ab yang dia lebih memilih seumur hidupnya menderita penyakit demam. Mu'adz bin Jabal dia bilang, wabah ini ya, yang kalian bilang ini adalah penyakit yang mengerikan atau ini adalah banjir atau kalian celah gitu ya, itu sesungguhnya bukan keburukan, tapi itu rahmat. Bukankah dengan itu mungkin ya, itu yang ingin dia ucapkan ya, bukankah dengan itu Allah menggugurkan dosa-dosa kita? Gitu ya. Nah, itu adalah doa Nabi kalian, itu rahmat dari Rob kalian. Seperti kematian orang solih sebelum kalian. Mereka takut dengan sesuatu yang lebih buruk dari ini, yaitu seseorang keluar dari rumahnya di pagi hari dalam keadaan tidak tahu apakah ia beriman atau munafik. Dan mereka takut kepemimpinan anak-anak kecil. Ya, maksudnya anak-anak kecil yang nggak kompeten. Yang lebih ditakuti oleh orang-orang solih sebelum generasi mereka apa? Yaitu keluar dari rumahnya di pagi hari, nggak tahu dia beriman atau sudah munafik. Ya, padahal maut senantiasa mengintainya. Nah, ketika Abu Ubaidah bin Al-Jarrah wafat karena wabah kolera, Mu'adz bin Jabal pun diangkat menjadi pemimpin. Sementara sakitnya bertambah parah. Ya, dan kemudian Mu'adz bin Jabal, ya, ketika orang-orang berkata kepada Mu'adz, "Wahai Mu'adz, berdoalah kepada Allah untuk menghilangkan kotoran ini." Nah, mereka bilang kotoran. Ini redaksi yang lain ya dari apa yang diucapkan oleh Mu'adz bin Jabal itu, ya, yang sebelumnya. Berdoalah kepada Allah untuk menghilangkan kotoran ini, wabah ini. Ini bukan kotoran, tapi ini adalah doa Nabi kalian.
dan keadaan wafatnya orang-orang soleh dan syuhada sebelum kalian. Allah mengistimewakan siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya di antara kalian. Masyarakat sekalian, ada 4 hal yang kalau kalian mampu untuk tidak bertemu sedikit pun dari 4 hal ini, lakukanlah. Mereka bertanya, apa hal itu? Ya, ini ya, akan datang suatu masa di mana kebatilan begitu dominan. Sehingga seseorang di atas agamanya bertemu dengan orang lain, orang itu berkata, demi Allah, aku tidak tahu sedang sakit apa aku ini. Aku tidak merasakan hidup di atas petunjuk, tidak pula mati di atasnya. Ya, kemudian seseorang memberi orang lain harta dari harta-harta Allah dengan syarat mereka mengucapkan kedustaan yang membuat Allah murka. Ya Allah, datangkanlah untuk keluarga Mu'ad ketentuan untuk mereka dan sempurnakanlah rahmat ini. Jadi orang yang tahu ya hakikat kehidupan itu seperti apa, dia nggak akan pernah mengeluh dengan ujian yang diberikan Allah kepadanya. Karena tidak ada sedikit pun hal yang buruk, yang kelihatannya buruk yang menimpa kita. Apakah itu berkurangnya harta, apakah itu tertimpanya penyakit, apakah itu ujian jiwa, gitu ya. Mungkin ada suatu hal yang nggak mengenakkan mampir ke hati kita, gitu ya, menjadi bahan pemikiran kita, gitu ya. Melainkan Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita. Orang yang tahu ya tentang Al-Qur'an, ya, tentang hakikat kehidupan, maka dia akan tahu ya hakikat kehidupan dunia itu seperti apa. Dia senantiasa menjadikan Al-Qur'an sebagai pedomannya untuk melangkah dengan penuh kehati-hatian menuju alam akhirat. Ya, sementara pandangan matanya senantiasa memandang ke atas, gitu ya. Tidak lagi melihat ke bumi, gitu ya, tidak peduli dengan pendapatnya manusia. Tapi apa yang dia perhatikan, apa yang senantiasa menjadi bahan pemikirannya, yaitu apakah Allah ridho pada dia atau tidak. Radhiyallahu anhu, Mu'ad bin Jabal. Nah, ini anak Mu'ad ya berseloroh. Bagaimana kok anggap wabah ini sesuatu yang ingin segera didatangkan dan rahmat? Nah, katanya Mu'ad, wahai anakku, kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Ya, nah ini dari Tuhanmu. Masa ini bukan kebaikan? Kalau dari Allah, pasti ini rahmat, nak. Jangan pernah kamu menjadi orang yang ragu. Maka anaknya bilang, aku insya Allah ya, kamu akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Nah, waktu ini Mu'ad bin Jabal selepas nguburin istrinya gitu ya, 2 istrinya itu wafat bersamaan. Kemudian Mu'ad terjangkiti wabah ini di jempolnya. Kemudian ia usap dengan mulutnya sambil berkata, ya Allah, sesungguhnya ini kecil, berkahilah. Sesungguhnya Engkau maha memberi keberkahan pada yang kecil. Ya, tak lama kemudian Mu'ad bin Jabal pun wafat. Sejarawan bersepakat bahwa Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu wafat karena penyakit taun, ya, kolera. Ia wafat di sebuah wilayah di Yordania, di Syam pada tahun 28 Hijriah. Ya, usianya ketika wafat ada yang berpendapat 38, ada yang berpendapat 33, ada juga yang berpendapat 28. Ya. Kemudian di akhir hidupnya Mu'ad berdoa, ya Allah, sesungguhnya selama ini aku takut kepadamu, tetapi hari ini aku mengharapkanmu. Ya Allah, Engkau mengetahui bahwa aku tidaklah mencintai dunia demi untuk mengalirkan air sungai atau menanam kayu-kayuan, tetapi hanyalah untuk menutup haus di kala panas dan menghadapi saat-saat yang gawat, serta untuk menambah ilmu pengetahuan, keimanan, dan ketaatan. Ya, maksud perkataannya, ya Allah, Engkau mengetahui bahwa aku tidaklah mencintai dunia demi untuk mengalirkan air sungai atau menanam kayu-kayuan, tuh bukanlah dia
menginginkan dunia untuk memperkaya dirinya. Bukanlah dia mempergunakan dunia untuk memperkaya dirinya. Tetapi dunia itu cuma apa? Cuma untuk menutup haus di kala panas. Ya, tempat mampir sebentar aja, halte aja. Gitu ya. Nah, juga untuk menambah ilmu pengetahuan, keimanan dan ketaatan. Kemudian beliau radhiyallahu anhu mengulurkan tangannya ke atas seolah-olah hendak bersalaman dengan maut. Ya, kemudian wafatlah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya, beliau berkata, "Selamat datang kematian. Selamat datang, wahai tamu yang datang menemui hamba yang kurang. Orang yang menyesal, dia adalah beruntung. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa aku tidaklah betah tinggal di dunia hanya karena adanya sungai mengalir atau menanam pohon. Akan tetapi, aku betah tinggal di dunia karena ingin mengisi malam-malam panjang dengan ibadah, menahan lapar dan haus di siang-siangnya yang panas, serta mendekat kepada ulama dengan duduk berlutut di majelis-majelis ilmu." Radhiyallahu anhu Mu'adz bin Jabal. Itulah Bu, ketika seseorang hatinya terikat pada Al-Quran. Dia tahu hakikat kehidupan itu apa. Kehidupan seperti hutan belantara, ya, seperti cobaan demi cobaan satu persatu akan datang menerpa. Ya, kehidupan manusia itu senantiasa dalam kesusahan, senantiasa dalam kesulitan, gitu ya. Dan bukanlah kehidupan kita di dunia itu untuk bersenang-senang, melainkan untuk mencari bekal, untuk berbekal untuk kehidupan kita di akhirat. Semoga Allah menganugerahkan kita dan keluarga kita, anak-anak kita sebaik-baik bekal. Apakah sebaik-baik bekal itu? Ketakwaan. Dari manakah ketakwaan bersumber? Dari pemahaman tentang Al-Quran, Al-Hadis, sertai belajar yang bersungguh-sungguh dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Itu dulu yang bisa saya sampaikan hari ini. Tafadhol jika ada yang mau bertanya. Masya Allah, jazakallah khair, Ustazah, materinya Masya Allah sekali. Apalagi yang terakhir, doanya Mu'adz bin Jabal, ya, Masya Allah. Yang begitu saja masih merasa kurang amalannya, Masya Allah. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk, Ustazah. Saya bacakan langsung, ya. Tafadhol. Ini dari Wahyu Etin. Untuk Ustazah, sifat Mu'adz bin Jabal pendiam tapi pandai. Bagaimana untuk membentuk karakter anak-anak sekarang yang lebih banyak bicara bila dinasihati orang tuanya? Atau istilahnya Jawanya, ditanya 1 kata, dijawab 10 kata. Atau, monggo Ustazah. Ya. Terima kasih Bu. Siapa tadi? Wahyu Etin, Ustazah. Wahyu. Oke. Ya, seperti biasa gitu ya. Ketika kita ingin mendidik anak kita, berarti siapa yang pertama kali kita disiplinkan? Ya, seperti apakah pola komunikasi di rumah? Ya, seperti apakah pola komunikasi di rumah? Kalau kepingin anak kita cool seperti Mu'adz bin Jabal, orang tuanya juga sepertinya harus ngirit ngomong gitu ya. Ngirit ngomongnya hanya pada hal yang penting. Kadang-kadang ibunya cerewet gitu ya. Mulai pagi sampai malam gitu ya, ngomel, pengen anaknya cool seperti Mu'adz bin Jabal. Nah, ayo Bu, kita jadi ibu yang seperti ibu-ibu yang gimana ya itu ya. Saya ingat kalau ibu yang nggak banyak ngomong itu almarhumah ibu saya gitu ya, Masya Allah. Beliau, tapi ya otomatis nggak selalu gitu ya. Saya merasa kayaknya pendidikan gagal. Ya, kalau ibu itu Masya Allah soalnya ya orangnya luar biasa. Jadi nggak berbicara kecuali berbicara yang penting gitu ya, nggak berbicara kecuali berbicara yang ilmu gitu ya. Nah, mungkin anaknya yang kurang memahami gitu ya, bahwa orang tuanya ini sesungguhnya sedang mendidiknya.
Saya dulu tuh sering komplain gitu ya. Kenapa kok ibu gak banyak nasihati ya Bu ya, bukan nggak nasihati, tapi cenderungnya itu memberi contoh daripada ngomel. Jadi kalau ibu-ibu kan hobinya ngomel, kalau ibu saya enggak. Nah, ketika sudah anak itu kan pasti ada fasenya ya Bu ya. Mungkin ketika beliau masih hidup, saya masih belum kepikiran gitu ya. Betapa itu adalah suatu hal yang berharga. Ketika beliau sudah wafat, baru saya tahu bahwa ternyata pendidikan dengan contoh itu adalah pendidikan yang sangat memberikan asar, memberikan bekal, bekas yang sangat kuat di hati. Mohon maaf ya, baru datang itu abinya, jadi pengen ngobrol-ngobrol. Ya, jadi pertama itu adalah pendidikan dengan contoh, Bu. Ya, kita bilang mungkin sama anak kita, ayo sekarang kita jadi sosok yang seperti Mu'adz bin Jabal. Harus ada figuritas. Mu'adz bin Jabal itu seorang superhero. Ya, superhero yang dia itu kuat dan cerdas dan alim. Gitu ya. Nah, ini adalah superhero sungguhan yang bukan yang kaleng-kaleng, yang bohongan seperti yang Kapten Amerika atau apa, itu nggak nyata. Sementara seperti Mu'adz bin Jabal ini superhero yang sungguhan. Ayo kita niru kehidupan yang seperti dia. Rasulullah udah muji dia, kemudian kita sebutkan keutamaan-keutamaannya. Mulai sekarang kita terapkan yang seperti ini ya nak ya. Nah, Bunda insya Allah nggak akan ngomel banyak-banyak, nggak akan ngomong banyak-banyak. Kita ciptakan peraturan di rumah itu seperti apa. Nah, insya Allah kita akan berusaha untuk menepatinya. Tapi tentu saja Bu ya, ini adalah teori. Ya, prakteknya seperti apakah itu berpulang pada rumah tangga masing-masing. Kesepakatan, menciptakan diskusi dan komunikasi dengan anak kita, dan kemudian menyepakati dan melaksanakan apa yang sudah kita diskusikan dengan disiplin. Tapi pertama-tama, contoh utama adalah seorang ibu. Kalau ibunya hobi ngomel, ya anaknya sulit untuk jadi pribadi yang cool. Saya pernah Bu, ada ya seorang guru saya, gitu ya. Masya Allah anaknya tuh cool gitu ya. Ternyata apa? Ternyata memang beliau orang yang nggak terlalu suka ngomong, nggak terlalu suka ngomel. Ya, seorang ibu yang senantiasa bertindak, gitu ya, nggak terlalu suka. Kalau ini kadang-kadang kan kita sebelum melakukan sesuatu sudah ngomelnya dulu yang dipanjangin. Nah kalau beliau enggak, ya jadi anak laki-lakinya tuh luar biasa cool, gitu ya, luar biasa pribadi yang seperti ini. Ya di pondoknya, masya Allah sholat tahajudnya luar biasa, gitu ya. Dan kemudian dengan puasanya, dengan apa, dan dihargai oleh teman-temannya. Karena apa? Karena di rumahnya figurnya ibunya adalah ibu yang seperti itu. Gitu ya Bu ya. Nah, sebelum kita menginginkan anak kita seperti apa, ayo kita ciptakan diri kita seperti itu. Cepat berubah untuk anak kita. Masya Allah. Ini kalau ngomel, semua itu pasti ngomel gitu. Tapi semoga ngomelnya ngomel doa gitu. Kalau doa kan insya Allah ngomel ada pahalanya gitu. Ngomelnya dipendekin gitu ya. Wah. Sekarang ngomel nasihat gitu ya. Ngomel nasihat nggak apa. Kalau ngomelnya yang nggak manfaat kadang-kadang, karena ibu-ibu itu kan nuruti emosi kadang-kadang ya. Nah, bisa panjang dan lebar, itu mungkin bisa kita persingkat. Harus banyak belajar itu kayaknya Ustaz. Iya betul, makanya pentingnya kita sama-sama di sini, itu kita pengen belajar bareng-bareng gitu ya. Yang di depan ini bukan berarti yang udah yang terbaik, masih bermujahadah juga. Iya, jazakallah khair. Gimana Bu Etin? Bu Ahyu Etin? Sama terjawab nggih? Sudah, insya Allah. Masya Allah. Oke, barakallahu fiik. Selanjutnya Ustazah, ini sudah ada masuk lagi. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saat pandemi sekarang ini, doa apa yang terbaik agar kita bisa mendapatkan hikmah?
Monggo Ustazah. Doa yang terbaik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'adz bin Jabal. Ya, dalam segala situasi, ya kita bersyukur kepada Allah. Di doa itu kan, ya Allah ajari aku untuk Allahumma a'inna ala dzikrika, untuk mengingatmu, wa syukrika, untuk bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan untuk memperbaiki ibadahku. Pandemi atau tidak pandemi, itu adalah kondisi yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk menguji keimanan kita. Bagaimana kita menciptakan syukur dan sabar, ya. Syukur dan sabar itu apa? Kembar, gitu ya. Nah, dalam setiap kehidupan kita. Makanya kita minta diajarkan, ya, gimana setiap saat selalu bisa konsentrasi kepada ibadah, kepada mengingat Allah dan memperbaiki diri. Itu salah satu di antara doa ya. Yang lain ya insya Allah banyak. Tapi doa itu menurut saya sangat-sangat penting gitu ya. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarin Mu'adz bin Jabal untuk baca doa itu di akhir sholatnya. Ya, apa suara saya terdengar? Nggih, terdengar Ustazah nggih. Itu pertanyaan dari Ibu Aisyah level 1 nggih. Insyaallah sampun jawab nggih. Ini ada pertanyaan terakhir Ustazah. Assalamualaikum Ustazah, bagaimana perbedaan mendidik anak laki-laki dan perempuan? Jazakallahu khair. Ya, kebetulan saya nggak punya anak perempuan. Mendidik anak-anak laki-laki atau perempuan gitu ya, pastilah kita kembalikan kepada fitrahnya masing-masing, ya, kepada sifat-sifatnya seperti apa. Mungkin kalau masalah parenting tuh Bu ya, saya nggak terlalu mendalami gitu ya. Saya khawatir ketika saya memberikan pendapat tentang ini itu kurang mengena. Insya Allah masalah ini silahkan lebih didalami kepada guru yang mendalami masalah parenting gitu. Monggo, kalau yang masih superficial, masih yang permukaan-permukaan, insya Allah saya bisa menjawab gitu ya. Tapi kalau ini dalam ya kelihatannya, maka insya Allah kita kembalikan kepada seperti apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik anak laki-laki dan anak perempuan. Monggo bisa diperdalam pada sesi-sesi parenting nabawiyah. Dan Bu, sebelum kita belajar parenting yang lain, mari kita belajar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cara menjadi seorang bapak, gitu ya. Bagaimana cara membesarkan anak laki-laki dan anak perempuan, gitu ya. Saya mempelajari sirah nabawiyah, tapi kalau sampai parentingnya, sampai yang mendalam, gitu masih belum Bu. Mohon doanya, nggih. Ya, insya Allah nanti di Grid juga ada beberapa kajian-kajian tentang parenting terkait Ya. mendidik anak. Nggih, jazakallahu khair Ustazah. Insya Allah itu sudah pertanyaan terakhir nggih. Masya Allah materinya bagus sekali Ustazah. Kalau boleh minta closing statement-nya Ustazah untuk motivasi para bunda-bunda di sini agar senantiasa istiqomah untuk mendampingi Ananda menghafal Al-Qur'an. Ya, baik. Dari kisah Mu'adz bin Jabal dan Ubay bin Ka'ab, kita bisa bercermin betapa Al-Quran memberikan asar, memberikan bekas yang luar biasa dalam bagaimanakah seseorang berperilaku. Gitu ya. Al-Quran menjadi cara dia berpikir, Al-Quran menjadi cara dia bertutur kata, dan Al-Quran menjadi cara dia melangkah. Jadikanlah rumah tangga kita, rumah tangga Qurani. Mari kita ajak anak-anak tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Mungkin satu hari satu ayat, ya. Dan kemudian kita ajak mereka untuk mempelajari, ya, apa maksudnya ayat ini dan gimana menerapkannya. Bagaimana kita menjadikan keluarga kita keluarga Qurani, ya. Dan mari kita bangkitkan, apalagi ini bulan Rajab, ya, bulan menanam. Kita bangkitkan suasana Qurani. Kita tanam suasana Qurani dalam kehidupan rumah tangga kita. Dengan cara apa? Kita menjadi ibu yang banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Kita memberi contoh, gitu ya. Seperti apakah kedekatan kita sama Al-Quran,
seperti apakah entusiasme kita pada Al-Quran sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang antusias pada Al-Quran juga. Dan jangan pernah menyerah, Bu. Jangan pernah berpikir bahwa anak saya kok angel gitu ya, dibilangin. Anak saya kok memel gitu ya, kok enggak nurut-nurut gitu ya. Kalau kita senantiasa berjuang, Bu ya, kita berusaha untuk menginstal Al-Quran dalam kehidupan anak kita, mungkin kita tidak bisa kalaupun kita tidak bisa menikmati buahnya saat kita hidup, mungkin saat kita sudah berpulang. Ya Bu ya, banyak contohnya. Jangan pernah menyerah, didiklah anak kita dengan hati, ya, dengan Al-Quran, ya, dengan Al-Quran. Didiklah anak-anak kita dengan Al-Quran. Kalau dengan hati pasti ya Bu ya, dengan Al-Quran. Semuanya bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kita hidupkan itu, kita install itu bukan hanya di hafalannya saja, tapi pada tadaburnya juga. Ya, jangan alasan saya kan nggak ngerti ini artinya apa. Banyak Al-Quran yang ada terjemahannya. Kalau masih nggak ngerti lagi masih ada tafsir. Masih nggak ngerti baca tafsir, ada YouTube tafsir macam-macam. Gitu ya. Kita install Al-Quran sedini mungkin dalam kehidupan anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya pamit nggih. Bu Sulis dan Uhti Sinten ini nggak ada namanya. Kiki Ustaz. Oh iya. Uhti, boleh foto bersama dulu Ustaz. Oh iya. Nggih. Tafadholi. Ya. Nggih, sekedar Ustaz. Mohon untuk semuanya menghidupkan itunya nggih. Menghidupkan videonya semuanya. Saya hitung dari 3, 2, 1. Sekejap. Sekali lagi. Oke, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Jazakallahu khair, jazakumullah khair. Jazakallahu khair Ustazah. Ya, saya pamit ya Ibu-ibu. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kebenaran datangnya hanya dari Allah. Mari kita bersemangat membaca Sirah Nabawi sebanyak-banyaknya sebagai bekal untuk memahami Al-Quran. Gitu ya. Terima kasih. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pamit ya. Khair Ustazah Nia. Waalaikumsalam Ustazah Sulis, Ustazah Kiki. Sehat-sehat Ustazah. Saya pamit. Nggih. Nggih, alhamdulillahirabbil alamin. Materinya sudah sampun rampung. Insyaallah kita pengumuman untuk sesi door prize-nya nggih. Tadi sudah ada 2 di atas, yaitu atas nama Fatimah Salsabila untuk bisa meninggalkan nomor teleponnya di kolom chat. Lalu Bunda Kayu terus insya Allah Aisyah level 1 atau Haika level 3 nggih. Dan Rania level 2. Mohon untuk yang saya sebutkan namanya tadi bisa meninggalkan nomor teleponnya untuk dicatat oleh bagian panitia dan akan dihubungi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai di sesi akhir. Sambil menunggu para pemenang door prize-nya, kita akan akhiri dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Yudis, nggak Ustadz Sulis? Oh, Ustadz Yudis ada nggak ya? Kayaknya nggak bisa, hari lupa saya. Oke. Kalau begitu ada Ustadz Aldis. Adakah Ustadz Aldis? Masih ada. Sudah tidak adanya. Monggo dipimpin langsung sama saya Susan. Oh, Masya Allah. Okay. Monggo kita tundukkan kepala kita sejenak, guys. Monggo kita sama-sama istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta
خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت Budak enak yang dipikir. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نشرة شريعتك وثق اللهم رابطتها وأدمتها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يحبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وإيهاب معرفتك وأمدها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Bunda semuanya. Semoga kehadiran panjenengan dicatat amal kebaikan oleh Allah. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maaf kalau ada kurangnya nggih. Wassalamualaikum Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.